Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Rosalina dari Prodi Pendidikan Agama Islam Ma'arif NU semester 5A akan menyajikan sebuah makalah yang berjudul Pengertian Sumber Belajar, Klasifikasi Komponen Sumber Belajar, Fungsi, Peranan, dan Kriteria Pemilihan Sumber Belajar. Makalah ini disusun guna memenuhi mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Mai Zuniati MPD. Saya di sini selaku moderator, kemudian pemateri akan diisi oleh Saudari Ana Uswatun dan Hamid Aftari Solihin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran langsung. Yang kedua yaitu klasifikasi sumber belajar. Pengertian sumber belajar sangat luas, namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar, yaitu AECT, Association of Education Communication Technology, mengklasifikasi sumber belajar dalam 6 macam, yaitu message, people, matter, device, teknologi, dan setting. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, 6 klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Untuk yang kedua yaitu people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan, termasuk kelompok ini misalnya dosen, guru, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Beberapa program media termasuk kategori material seperti transportasi, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Untuk yang keempat yaitu device atau alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead proyektor, slide, video, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu teknik atau teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik ataupun non-fisik. Untuk ketiga yaitu manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Tim pengembang ilmu pendidikan dari FIP UPI mengungkapkan manfaat sumber belajar, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual.
Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memanfaatkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika dan memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. 4. Komponen-komponen sumber belajar. Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sulit berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai diantaranya adalah 1. Tujuan, misi, atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. 5. Peranan dan fungsi sumber belajar. Peranan sumber belajar dapat dalam belajar klasikal. Pola komunikasi yang digunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan siswa. Keberhasilan belajar amat ditentukan oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber belajar lain seolah-olah tidak ada perannya sama sekali karena frekuensi belajar dengan guru hampir 90% dari waktu yang tersedia. Bentuk komunikasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar selain guru sangat selektif dan sangat ketat di bawah kontrol dan petunjuk khusus guru. Di samping itu, guru sering memaksakan penggunaan sumber belajar tertentu yang kurang relevan dengan ciri-ciri siswa dan tujuan belajar. Dilihat dari segi jumlah siswa yang ada, biasanya sumber belajar yang ada sangat terbatas. 6. Jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa pembagian jenis sumber belajar. Secara garis besarnya terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dari kedua macam sumber belajar, sumber-sumber belajar dapat berbentuk pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, alat atau perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.